Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Materi kita kali ini adalah Tauhid dan Cabang Keimanan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis dan menyajikan paparan tentang makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Dimensi profil pelajar Pancasila kali ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Adapun bahasan tauhid dan cabang keimanan yang pertama adalah makna tauhid dan iman, syu'abul iman, ciri-ciri orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis dan menyajikan paparan tentang makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman dipisahkan menjadi 3. Yang pertama, iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Kedua, iman yang berkaitan dengan lisan. Ketiga, iman yang berkaitan dengan perbuatan. Dalam Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-15, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-imanu bid'un wa sab'un au bitun wasittun su'batan fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Artinya, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis terkait cabang-cabang iman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal ilma ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbul illa lillah wa ayyaqraha ayyauda fil kufri kama yaqrahu ayyaqzafa finnar. Artinya, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Kelompok iman berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, iman kepada hari akhir. 7, iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. 9,
Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertobat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termaksud mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Kelompok iman yang berkaitan dengan lisan ada 7. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Kelompok iman yang berkaitan dengan perbuatan ada 40. Yang pertama, bersuci atau thaharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqada sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beritikaf di masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Selanjutnya nomor 21, menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran.